Kamu ingin beli kamera untuk video YouTube kamu, tapi bingung dengan banyaknya kamera yang tersedia di pasaran? Selamat, kamu klik video yang tepat karena video kali ini saya akan kasih tips cara memilih kamera yang mungkin akan cocok untuk kamu. Apa itu tipsnya? Let's go! Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Niko. Di channel ini, saya suka sekali membahas tentang video dan teknologi. Jadi jika kamu suka dengan tema kontennya, ayo dong subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan pada video saya selanjutnya. Sebelum dimulai pembahasannya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kalau yang akan saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi yang dasarnya dari hasil observasi dan pengalaman saya di dunia perkameraan untuk video di YouTube. Jadi kalau misalnya ada statement saya yang menurut kamu salah atau tidak setuju, kasih tahu ya di kolom komentar di bawah. Sekalian tulis pendapat kamu bagaimana, biar sama-sama kita bisa berbagi pengetahuan. Menurut saya, sebelum kita membeli kamera, kita harus sudah mengetahui fitur-fitur apa yang disediakan dari kamera supaya memudahkan kita pada saat merekam video dan hasil videonya bisa langsung bagus. Dan ini adalah 7 fitur yang menurut saya paling penting untuk mendukung hal itu. Yang pertama adalah autofocus. Dengan autofocus yang baik, kamu tidak perlu pusing harus memutar-mutar ring fokus pada lensa di kamera. Jadi kamu juga bisa percaya kalau misalnya ada objek yang bergerak itu bisa langsung fokus dan gambarnya tidak akan pernah buram. Yang kedua itu adalah in-body image stabilization atau biasanya kita singkat IBIS. Fitur ini tuh sangat membantu kamu pada saat merekam video saat sambil jalan. Jadi pada saat kamu merekam nih di video itu gambarnya jadi tidak bergetar atau goyang-goyang. Anggap saja seperti kamera kamu sudah dipasangkan ke pakai gimbal. Seperti itu. Yang ketiga, itu adalah resolusi videonya. Ya, resolusi 720p atau HD itu sudah sangat cukup kok untuk video-video di YouTube. Apalagi video di YouTube tuh rata-rata ditonton di layar HP yang layarnya masih kecil. Tapi kalau mau standar, ya itu harus masuk ke 1080p atau biasa kita sebut Full HD. Yang keempat, high frame rate. Itu biasanya kita sebutnya berapa frame per second bisanya atau berapa FPS-nya. Nah, FPS ini fungsinya adalah supaya kamu memungkinkan untuk bikin video slow motion. Nah, gampangnya sih seperti itu. Yang kelima itu adalah audio jack, yaitu adalah tempat colokan untuk mencolok mikrofon eksternal. Jadi kalau misalnya ada kamera, itu kalau dicolok dengan mikrofon eksternal itu biasanya lebih baik daripada cuma mengandalkan mic di internal kamera. Yang keenam itu adalah pilihan lensa. Tiap lensa tuh memiliki karakteristik visual yang berbeda-beda. Mau kelihatan bokeh, mau nangkap jauh, mau nangkap lebar, atau mau low light yang bagus, itu semua dipengaruhi oleh pemilihan lensa yang akan dipakai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah daya tahan baterai. Kamu tidak mau kan lagi asik-asik rekam video sana-sini, terus tiba-tiba baterainya habis, terus kamu nggak bisa merekam lagi dong. Nah, itu dia tadi 7 fitur yang tersedia dalam kamera. Pasti deh kalau misalnya semua ada fiturnya harganya akan mahal sekali. Nah karena itu biasanya harus ada yang dikurangin nih, harus ada yang dikorbankan. Intinya dari semua fitur tadi kira-kira fitur mana sih yang paling cocok untuk kamu yang kamu harus miliki gitu. Nah supaya dengan fitur yang itu kamu bisa terus bikin video gitu, nggak kehalang lah apapun gitu. Oke nih, misalnya ya sebagai contoh, kenapa di tahun 2018 kemarin saya memutuskan untuk membeli kamera Canon M50 yang sedang saya pakai untuk syuting sekarang ini. Karena bagi saya, fitur autofocus yang pertama tadi tuh, itu harus saya miliki gitu. Karena saya tuh kalau syuting pengennya cepet aja, sorot, tekan objeknya, udah deh langsung ke fokus gitu loh. Kalau misalnya mau tempat fokus yang lain ya tinggal tap lagi, beres deh. Nah makanya saya tuh biasanya suka naruh kamera di atas tripod, terus kemanapun ada objeknya itu akan selalu diikuti. Itu kalau menurut saya paling penting. Nah
Canon M50 juga sebenarnya sih tidak punya in-body image stabilization, nggak punya IBIS lah kayak gitu. Tapi dia punya namanya electronic image stabilizer. Istilahnya bisa distabilkan secara softwarenya langsung dari kamera. Dan menurut saya lumayan bagus. Nah untuk kamera ini resolusinya tuh bisa sampai 4K. Hanya di setting resolusi 4K itu saya kehilangan autofocus dan cropnya sangat besar. Karena itu buat saya ya udah nggak apa-apa gitu. Saya sebenarnya cuma butuh Full HD karena pada saat itu komputer saya pun juga nggak bisa buat ngedit video 4K. Jadi buat saya sampai Full HD aja sudah cukup. Di kamera ini tuh juga punya slow motion. Jadi bisa sampai 60 fps di Full HD kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya mau sampai 120 itu cuma bisa diturunin resolusinya di 720p. Dan udah diturun resolusinya autofokusnya nggak jalan. Jadi saya jarang pakai sih slow motionnya. Tapi buat saya slow motion di Full HD 1080p itu udah cukup. Untungnya di kamera ini itu sudah memiliki lubang audio jack. Jadi saya nggak masalah bisa menggunakan mic eksternal apapun yang bisa saya miliki di sini. Nah untuk pilihan lensanya nih. Karena ini adalah EOS M, berarti dia lensanya cuma bisa menggunakan tipe IFM. Nah, IFM itu lensanya opsinya nggak banyak gitu. Tapi karena ada adapter, saya bisa menggunakan lensa-lensa IF dari Canon. Itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan third party-nya juga bisa seperti Sigma dan Tamron. Berikutnya daya tahan baterainya. Nah, Canon M50 itu menggunakan baterai yang menurut saya paling rendah kualitasnya gitu. Jadi lebih rendah lah di kelasnya gitu. Tapi untungnya ada alternatif menggunakan DC coupler. Jadi saya bisa melakukan syuting menggunakan power bank. Sekarang teman-teman tahu kan kalau waktu saya beli kamera ini, itu kemampuan yang paling baik dari Canon M50 tuh yang paling utama adalah autofokusnya. Kesannya tuh kayak saya bisa percaya pada kamera saya, pada saya perekam video, ya udah saya taruh aja di atas tripod, selesai deh, saya pasti yakin bahwa saya akan selalu fokus. Nah gitu, sedangkan kalau yang lainnya kan pasti ada kekurangan tuh. Nah kekurangannya itu ya saya bisa ikhlasin atau saya bisa cari solusinya deh. Gimana caranya supaya kekurangan itu tidak menghalangi saya untuk membuat video-video di YouTube saya. Nah sekarang bagaimana dengan kamu? Kira-kira fitur kamera apa sih yang paling kamu butuhkan? Jika kamu masih belum tahu yang mana, saya akan sebutkan merek kamera yang memiliki kemampuan paling baik dari masing-masing fitur yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, jika kamu mementingkan autofocus, saya akan sarankan kamu untuk cek kamera-kamera Canon dan Sony. Karena kedua brand ini memiliki fitur autofocus yang paling bisa diandalkan dan diakui oleh banyak videografer di dunia. Jika kamu mementingkan video stabil, saya sarankan kamu untuk cek ke kamera-kamera Panasonic. Karena stabilisasi dari kamera Panasonic yang disebut IBIS masih sangat juara di kelasnya. Jika kamu mementingkan resolusi 4K, saya akan sarankan kamu cek ke kamera-kamera Panasonic dan Fujifilm. Kedua merek ini tuh berhasil menghasilkan video 4K dengan kualitas gambar paling baik dalam berbagai macam kondisi. Jika kamu mementingkan video slow motion, saya sarankan kamu cek ke kamera-kameranya Sony. Karena cuma di kamera Sony yang bisa melakukan slow motion dengan autofocus dan sambil merekam audionya bersamaan. Jika kamu mementingkan audio, tenang aja, tiap brand kamera sekarang sudah memiliki audio jack. Jadi yang mana aja oke kok. Jika kamu mementingkan banyak pilihan lensa, saya sarankan kamu ke Canon dan Sony. Soalnya karena ini adalah kamera populer, sudah banyak pilihan lensa baik itu dari langsung produksi kameranya ataupun dari third party seperti Sigma dan Tamron. Bahkan dari produksi Cina juga banyak kayak Yongnuo, Seven Artisan, Camlan, Meike, dan lain-lain. Nah, jika kamu mementingkan daya baterai yang tahan lama, saya sarankan kamu ke Canon dan Panasonic. Sebab rata-rata daya baterai kamera mereka lebih tahan lama. Tapi untuk kamera-kamera keluaran tahun 2020 ini, hampir semua merek kamera sudah meningkatkan kemampuan daya tahan baterainya. Jadi udah mulai oke lah yang mana aja. Nah, dari pilihan yang sudah saya sebutkan tadi, mau kamera yang mana tinggal sesuaikan saja sama budget kamu. Terus kalau kamu pengen tahu secara spesifik, kamera ini kayaknya gimana, kok kayaknya gimana, ya cek aja reviewer kamera yang ada di YouTube. Mereka semua sudah bahas kok kameranya satu persatu, gimana sih kemampuannya kayak gitu. Dan seperti biasa, jangan lupa ya,
Ada harga, sudah pasti ada kualitas. Oke, sekian video tips saya kali ini. Semoga video ini akan membantu Anda untuk memilih kamera yang mungkin akan pasti cocok untuk kamu. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Niko undur diri. Ja, matane.